Uh, Kesempatan ini saya mencoba menambahkan mengenai manajemen pemasaran dan dalam koperasi ya. Oke, mengenai konsep-konsep pemasaran sudah dijelaskan itu, sedangkan pada tambahan ini kita mencoba membawa satu hal yang lain ya, pembahasan yang lain mengenai koperasi. Jadi nah, koperasi itu ada yang sifatnya jasa tadi, ada yang produsen, terutama ada pertanyaan mengenai di desa ya. Justru koperasi di desa itu berpeluang dalam menjalankan mitra dengan pariwisata misalnya. Karena pariwisata banyak di kampung, itu punya peluang besar ya. Hotel-hotel juga banyak yang sekarang sudah didirikan di kampung-kampung ya, terutama yang punya pariwisata gitu. Nah, koperasi bisa masuk ke situ. Oke, tergantung tingkat kepercayaannya. Nah, bagaimana sih membangun tingkat kepercayaan koperasi itu nanti kita akan menjelaskan juga. Tetapi terutama juga bagaimana koperasi itu mampu menyerap secara cepat hasil produksi masyarakat di mana dia berada, terutama para anggota-anggota yang memproduksi ya. Atau yang kita kenal juga ada koperasi unit desa ya, KUD. Nah, ada koperasi pertanian yang menampung segera hasil pertanian itu. Nah, kemudian supaya anggota koperasi lebih banyak mencurahkan waktunya pada produksi ya, ketika para anggota koperasi itu sudah yakin dengan tempatnya dia bekerja di koperasi, kemudian dia semangat di situ memasarkan produknya, dia lebih fokus untuk memproduksi ketika koperasi bisa menyalurkan hasil produksinya secara maksimal, secara lebih tinggi. Nah, misalnya bagaimana sih cara memasarkannya supaya lebih tinggi, supaya dia datang langsung ke jadi tidak ada perantara atau tengkulak atau perantara yang biasanya kan di kampung-kampung karena adanya perantara itu membuat harga beras misalnya dan harga padi itu sangat rendah. Saya amati beberapa daerah di Jawa Tengah ketika musim panen justru menjadi murah ya harga, tapi kesenjangan antara harga di desa dengan di kota itu sangat berbeda ya. Kalau misalnya kualitas beras di Salatiga ini itu sampai ada 10.000, 11.000, tapi beberapa daerah di sekitar Salatiga itu dihargai 5.000 ya, per kilonya, ada 6.000. Itu kan artinya dua kali lipatnya. Nah, itu kenapa? Karena koperasi tidak hadir di sana. Ataukah ada koperasi tetapi masyarakat tidak percaya. Misalnya koperasi itu cuma menampung barang dari produksi para petani tetapi tidak langsung dibayar. Nanti menunggu hasilnya. Biasanya kan ada juga koperasi di mahasiswa ya, koperasi Kopma, koperasi di perguruan tinggi maupun koperasi di sekolah, biasanya nitip barang dulu, nanti laku baru dibayar. Nah, biasanya hal-hal seperti itu, penjual yang sudah membutuhkan dana cepat atau modalnya akan digulir secara cepat, itu memilih ke tempat lain yang bisa membayar secara penuh. Gitu. Itu kekurangan dari pembayaran tidak tunai. Oke. Maka dalam pembayaran koperasi itu ada 3 macam. Yang pertama ada secara tunai, yang kedua tertunda dalam artian menunggu berapa nanti laku baru bisa dibayar, ataukah separuhnya dibayar ya, itu sistem polling. Separuhnya dibayar, nanti disepakati kapan lagi menyusul gitu. Nah, poin pertama ini adalah transaksi yang paling banyak diminati, baik itu di kota apalagi di desa ya. Di desa banyak para petani sebelum produksi pertaniannya berjalan itu sudah banyak utangnya, itu kan sudah ada kebutuhan mendesak yang ditunda gitu ya. Atau dia minjam uang dulu ke tetangganya, nanti habis panen baru dibayar. Maka setelah dia panen langsung dia ingin menjual dan ada uangnya gitu. Nah, yang banyak yang terjadi adalah para tengkulak, para calo-calo itu punya kesempatan besar masuk di sana. Nah, ada orang yang sangat butuh gitu kan, maka dia menawarkan, dia sendiri datang bawa mobilnya, dia mengangkut sendiri, dia menimbang sendiri, dia langsung bayar meskipun murah.
masyarakat tetap memilih itu karena sudah sangat butuh. Nah, karena kenapa koperasi di tempat itu tidak jeli melihat kebutuhan masyarakat ya, ataukah kurang modalnya, itu bisa jadi seperti itu. Nah, ini tunai sangat disukai siapapun itu, produsen, petani dan sebagainya. Karena sebelum produksi banyak yang kehabisan uang ya dan kebutuhan mendesak. Oke, ketika koperasi tidak mampu membayar tunai, petani atau produsen menjual ke tempat yang lain meskipun harga murah gitu. Oke, produsen atau anggota koperasi bisa segera mengetahui nilai uang yang hasil jualannya ketika langsung dibayar. Oke, bisa membeli segera kebutuhan sehari-hari anak-anaknya sekolah gitu kan. Bisa membeli produksi alat produksi yang lain supaya bisa lebih berkualitas nanti hasil produksinya, itu bisa. Kemudian koperasi yang bisa membayar tunai produk dari masyarakat atau produk dari anggota koperasi sendiri bisa semakin dipercaya masyarakat atau anggota supaya reputasi atau perputaran produksi secara cepat dan cepat berkembang. Nah, kemudian produsen atau orang yang punya produksi itu bisa langsung lega karena tidak ada lagi beban. Misalnya hasil pertanian itu langsung dibeli semua oleh koperasi secara tunai, maka tidak ada lagi kekhawatiran bagi orang yang punya produk itu ya. Kalau misalnya tidak dibayar secara langsung, itu bisa saja besok-besok terlambat dibayar. Yang kedua bisa harganya turun ataukah produksinya membusuk ya, atau tidak kurang laku secara cepat. Nah, itu bisa ditanggung risikonya lagi oleh produsen. Maka pilihan yang paling utama adalah dibayar secara tunai. Nah, kemudian memaksa koperasi lebih mampu bersaing dengan badan usaha non koperasi. Karena koperasi sudah mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, meskipun dia tidak tahu nanti apakah bisa untung atau tidak, tapi dia berani, maka dia juga punya semangat yang tinggi dalam melakukan persaingan. Ya, dia bersaing dan membuat promosi yang bagus, kemudian dia bersaing dengan yang lain-lainnya. Dari situ kan terpacu di situ. Tapi kalau misalnya nanti menunggu laku baru dibayar para produsen, nah itu bisa membuat santai-santai saja para pengurus anggota koperasi. Itu tantangannya ya. Dan bisa berdampak positif ya ketika kita menangkap peluang itu secara maksimal. Nah, cuma ada kelemahannya juga adalah koperasi yang menanggung risiko cukup besar. Laku tidak laku, cepat laku atau enggak, mahal atau tidak, itu kan untung-untungan bagi koperasi. Syukur-syukur ketika bisa dijual lebih mahal dan cepat. Nah, kemudian butuh modal kerja yang banyak, terutama para manajer pemasaran koperasi dibutuhkan cara andal karena dia digaji supaya bisa membaca pasar ke depannya, bisa menangkap peluang itu dan sistem pasar itu bisa dimengerti. Nah, ini yang poin kedua, titip jual kurang disukai bagi anggota, yaitu tertunda ya. Nah, kemudian ada kelebihan bayar tunda. Nah, bagi koperasi hanya butuh modal sedikit. Nah, itu keuntungannya bagi pengurus koperasi, tidak terlalu pusing mikirin modal. Nah, kemudian koperasi tidak terlalu banyak butuh pengurus yang berkualitas, seadanya bisa. Ya, apalagi manajernya yang biasa-biasa itu tidak apa-apa. Kalau misalnya sistem pembayarannya itu sistem pembayaran tunda, nanti menitipkan barang saja, nanti laku baru dibayar, tidak ada urusan bagi koperasi, maka untung ruginya ditanggung bersama. Nah, bisa tidak menggunakan seseorang yang profesional di dalamnya, ya. Tetapi nanti reputasi dari masyarakat itu kurang ya. Oke, memerlukan penanganan administrasi pembelian secara baik. Kemudian harus dicatat dengan baik produsen yang kurang berminat. Nah, dan macam-macam ya. Kalau resikonya juga harus dicatat dengan baik. Semua tanggal berapa masuknya, orangnya siapa. Kalau misalnya tidak dibayar langsung gitu kan. Kalau dibayar langsung itu tidak ada urusan lagi pencatatan terlalu banyak. Tapi kalau koperasi mengutang istilahnya atau mengambil barang orang kemudian belum membayar atau menunda, maka itu banyak pencatatan secara detail, tanggal berapa masuknya, harga sekian di nilainya, kemudian pembukuannya yang rapi. Oke, kemudian ada stempoling ya. Stempoling ini lebih pada istilah barang yang dari produsen itu dibeli oleh koperasi,
itu tidak semuanya rata, ya, tidak semua diratakan nilainya, disortir dulu. Ya. Misalnya penghasil padi yang bagus kualitasnya itu lebih mahal dihargai oleh koperasi, dan yang kualitasnya kurang bagus juga lebih murah. Itu namanya sistem pooling, ya, sistem pooling. Oke. Disortir istilahnya. Kalau peternak, ada peternak ayam misalnya, kemudian ayam petelur, kemudian telurnya itu yang besar lebih mahal, yang kecil misalnya lebih murah. Nah, itu ada seperti itu, ya, bisa disortir. Nah, keuntungannya cara seperti itu, anggota koperasi maupun masyarakat yang memproduksi berusaha maksimal supaya mengkualitaskan hasil produksinya, pertaniannya ke peternakannya ke apanya saja, itu semuanya dikualitaskan supaya bisa lebih mahal harganya nanti. Oke. Yang biasanya jarang ke sawah misalnya melihat padinya, yang setelah produksinya nanti bagus dan dinilai bagus, itu lebih semangat. Itu lebih semangat memeliharanya karena nanti hasilnya lebih bagus. Oke, itu ya kira-kira bagian terakhir dari sistem itu tadi. Oke, kemudian produk sudah dipisah, ya, disortir, kualitas pemasarannya terpisah. Kemudian pembayaran produk sistem pooling, membayar tunai bisa, membayar tertunda juga bisa, atau separuhnya juga bisa. Separuh dulu nanti disepakati kapan lagi, ya. Itu bisa. Oke. Kemudian anggota bisa memasarkan lebih tinggi karena risiko pemasaran dan biaya pemasaran dikeluarkan dan ditanggung secara bersama. Jadi dari awal sudah ada disepakati sistem pooling itu, sudah dikeluarkan biaya sebelumnya, yaitu biaya yang digunakan koperasi untuk memasarkan barang-barang itu sudah dikeluarkan. Ya, sebelum disetor barang itu sudah dihitung, sudah didiskusikan bersama, disepakati. Kemudian hasilnya itu nanti dibagi bersama, ya. Maksudnya resikonya dibagi bersama oleh para anggota koperasi. Oke, kemudian terhindar dari persaingan sama anggota. Kemudian anggota koperasi berusaha semangat, ya, menghasilkan produksi yang lebih maksimal. Oke, mungkin bagian yang terakhir ini anggota koperasi yang kurang memahami. Tapi resikonya bagi produsen, misalnya para petani, para peternak yang tidak memahami kualitas barang, ya seadanya dia bawa barang ke koperasi misalnya. Kalau menggunakan sistem pooling ini yang disortir, bisa saja barangnya yang berkualitas itu dihargai lebih murah, atau sama saja harganya dengan barang yang biasa, ya, padahal itu harganya berkualitas. Itu bisa permainan dari koperasi, itu bisa dimainkan, ya. Nah, ketika ketemulah orang yang kata istilah orang-orang desa yang tidak mengerti persoalan harga juga, tidak mengerti juga persoalan kualitas produk, ya, kurang memahami itu, ya dimainkan di situ, ya, kekurangannya sistem pooling tadi. Kalau disortir barang-barang seperti itu, bisa saja barangnya bagus tapi diletakkan pada ini barangnya kurang bagus gitu, ya. Ada sedikit kekurangannya, padahal sebenarnya bagus. Nah, itu permainan pasar, ya. Bisa saja berlaku seperti itu. Tapi sebaliknya barang kurang berkualitas bisa merugikan koperasi karena kurang laku. Itu juga risikonya. Jadi di samping koperasi bisa memainkan seperti itu, tapi di sisi lain ada risiko tersendiri ketika sudah disortir barang yang kurang bagus, tetapi nanti ketika dipasarkan itu kurang laku. Artinya yang menanggung itu koperasi. Apalagi kalau sistemnya dari awal sudah bayar secara tunai. Oke, itu kira-kira tambahan dari manajemen pemasaran.